A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah. Kenapa awal ayat itu disebut dengan maha suci Allah? Karena banyak orang yang tak mensucikan Allah ketika mendengar Isra dan Mi'raj, ujian setelah 10 tahun dakwah. Sebelum itu mereka mensucikan Allah, tapi begitu mendengar ada makhluk bisa terbang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, lalu mereka berkata, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angkat kakimu sebelah kanan. Nabi angkat kanan. Angkat kakimu sebelah kiri. Nabi angkat. Kata Nabi, jatuhlah kalau ku angkat sebelah kiri. Kalau mengangkat dua kakimu saja kau tak bisa, bagaimana mungkin kau katakan bahwa kau pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha sebelum azan subuh kau sudah kembali ke Makkah? Mengapa mereka susah untuk menerima Isra Mi'raj? Ada 3. Yang pertama, karena mereka tidak mau membaca. Andai saja Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan Abu lainnya itu mau membaca, mereka bacalah kisah tentang Nabi Sulaiman. Orang barat menyebutnya King Solomon. Sampai di Yogyakarta jadi Sleman. Nabi Sulaiman mendengar bahwa ada seorang ratu namanya Queen Balqis, Ratu Bilqis. Istananya di Yaman, dan Nabi Sulaiman berada di Palestina. Dari Yaman ke Palestina lebih kurang 3000 km. Kalau naik pesawat 3 jam, dengan kecepatan pesawat 1000 km 1 jam. Lalu kemudian Nabi Sulaiman tahu bahwa Ratu Balqis sudah mau datang. Maka apa kata Nabi Sulaiman? Ya ayyuhal mala'u, wahai para tentara-tentaraku, ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa di antara kalian yang mau sanggup membawa kursi Balqis sebelum Balqis sampai ke Palestina? Nabi Sulaiman mau memberikan kesan pertama begitu menggoda. Bagaimana supaya ketika Balqis sampai ke Palestina dia terkejut. Oh, aku belum sampai kok kursiku sudah sampai duluan. Apa kata jin Ifrit? Wa qala ifritum minal jin. Berkatalah jin Ifrit, ana atika bihi, aku bisa membawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina. Berapa lama? Qabla an taquma min maqamik. Sulaiman, sebelum kau tegak dari tempat dudukmu, kursi Balqis sudah pindah dari Yaman ke Palestina. Kira-kira berapa detik lah itu tegak dari kursi tegak ke atas? Paling 5 detik, kalau tidak terkena osteoporosis. 5 detik Sulaiman sampai kursi Balqis dari Yaman ke Palestina. Wa qala allazi 'indahu 'ilmun minal kitab. Berkatalah seorang laki-laki yang punya ilmu dari Al-Qur'an, namanya Asif bin Balkhiyah. Apa kata dia? Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku sanggup membawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina sebelum matamu berkedip. Begitu mata Sulaiman berkedip, langsung kursi Balqis sampai. Kalau memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina sanggup dipindahkan oleh Asif bin Balkhiyah sebelum mata Sulaiman berkedip, maka sulitkah bagi Allah memindahkan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha? Mudah. Lalu kenapa itu tak dapat dicerna oleh Abu Jahal, Abu Lahab? Karena mereka tak bisa membaca. Maka jadikanlah generasi ini generasi yang gemar membaca. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya dari pagi, subuh, zuhur, asar, maghrib membaca. Baca apa? Baca status. Membaca, karena Anda adalah apa yang Anda baca. Saya selalu mengatakan,
Wahai bapak-bapak, guru-guru, habib-habib, profesor, doktor, saya membaca, itulah saya. Mungkin banyak yang belum Tuan baca, sudah saya baca. Tapi berapa banyak yang kalian baca belum terbaca oleh saya. Maka kita mesti mendidik anak-anak ini pandai membaca. Alhamdulillah, mereka sudah khatam membaca Al-Quran. Tradisi khatam baca Quran sudah